Oh, film ini. Film ini. Film ini kita bawa ke market film di Cannes, dibawa oleh world sales kita Barusan EA. Entertainment and Art. Ya, menarik banget karena kita punya komitmen untuk pertama selain kita membawa cerita-cerita yang original, kita juga berkomitmen untuk membawa kembali cerita-cerita dari perbendaraan Indonesia asli, dan kita sebagai bangsa kan sangat kaya dengan cerita rakyat. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan riset kecil-kecilan bahwa ternyata cerita rakyat semakin lama semakin tidak dikenal di kalangan generasi muda. Jadi kita membawa kembali, menceritakan kembali cerita rakyat agar hidup terus ya. Yes. Agar Memperkenalkan kembali ya, tapi dengan cara kita, dengan cara Kamensi Pictures ya. salah satu jawaban misi kita sebagai Kamensi Pictures, menggali cerita asli dan juga membawa cerita yang ada yang sudah menjadi khazanah dari bangsa Indonesia. Sebenarnya bukan yang pertama ya. Seperti film horor juga kan kita mengangkat cerita-cerita yang ada dalam tanda kutip hantu-hantu yang ada. Nah kalau ini adalah cerita-cerita rakyat yang ada nih. Pertanyaan bagus banget. Kita tidak berusaha untuk mengaburkan secara nilai, tapi kita mengajak penonton untuk bersama berpikir, memikirkan kembali. Karena seperti halnya film kita di Kemampuan Bukit Duri juga kita membicarakan soal anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah kan kita percaya bahwa mereka bermasalah karena mengalami trauma biasanya. Demikian juga dengan Malin Kundang, kita pertanyakan kembali dan melihat kembali dari sisi yang lebih dalam lagi, sehingga mungkin cara kita untuk memikirkan kembali legenda-legenda rakyat, cerita rakyat yang sudah kita punya itu akan membawa satu pemikiran baru yang akan menambah value dari cerita itu sendiri. Jadi tidak untuk menghilangkan atau mengurangi, tapi untuk menambah nilai. Scouting mereka sudah Cukup lama ya, udah beberapa tahun terakhir Beberapa tahun. kita mengikuti film-film pendeknya mereka, dan tahun lalu juga tahun 2023 akhirnya mereka berdua memang kita ajak gabung ke proyek kita yang sebelumnya. Rafki sebagai penulis dan Kevin terlibat di tim produksi. Kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kita udah ngeliat karya mereka oke, tapi mereka as a person apakah pekerjaannya bagus atau gimana, dan akhirnya setelah kita kerjasama ternyata emang mereka sangat giat, kerja keras, bertanggung jawab, dan memang punya suara yang fresh. Makanya kita yang yuk kita kerjain bareng-bareng film yang suara dan perspektif yang fresh itu penting banget supaya perfilman Indonesia point of view storytellingnya nggak sama, tapi memberikan sesuatu yang berbeda. Skenario ditulis oleh aku, Alin Jaya Sukmana, dan Rafki, dari tiga penulis. Kalau dari ceritanya itu memang bagian dari Slate Kamensi Pictures. Jadi kita kan sebagai PH punya misinya mengangkat cerita yang relevan, edgy, kayak Perempuan Bukit Duri, Sisa Kubur. Kita juga punya komitmen untuk menarik kembali cerita yang kita punya nih supaya nggak punah gitu. Makanya kita menggali dari legenda-legenda cerita rakyat yang ada. Gini, ngomongnya harus gitu. Jadi kita nulisnya S-nya kecil, Mothernya besar, ED-nya ED-nya kecil. Makanya itu sesek. Mother itu kan dibekap, kepul, tapi juga ada hubungannya sama ibu, mother, earth. Coba tolong lihat apa gimana? Ini adalah kolaborasi banget ya. Jadi aku sebagai produser bersama Tia, bersama Pak Ical Tanjung juga yang di sini dia sinematografer tapi juga bertindak sebagai produser sebenarnya. Kita memikirkan secara kreatif juga dari Kevin dan Rafki dan Alin Jaya Sukmana. Kita betul-betul suatu pekerjaan kolaboratif banget. Yang paling penting adalah bagaimana cerita rakyat yang tadinya sudah kita kenal, seperti yang aku tadi bilang, bertambah value-nya. Jadi kita kenal sebagai pelajaran moral bahwa kalau misalnya kamu durhaka kepada ibu kamu akan dikutuk menjadi batu, sesuatu yang sangat mengerikan. Kita coba gali lagi apakah dari sini ada yang bisa kita tambahkan apa enggak, pemikiran-pemikiran baru yang tetap bisa menjadi pelajaran moral tapi juga ada perspektif baru yang membuat kita bisa melihat cerita ini, mungkin masalah kita dalam hidup dengan perspektif yang fresh. Jadi untuk sales ya. Iya, karena memang kebetulan kita kerja sama Barusan itu mereka bertindak sebagai sales agent kita. Yeah. Jadi distribusi di Indonesia Kamensi Pictures sendiri yang megang, tapi untuk worldwide-nya itu mereka.
Jadi memang mereka sekarang lagi ada di film market yang ada di Cannes, yang mereka jualan. Jadi kalau misalnya ada bioskop dari Amerika ingin menayangkan filmnya di Amerika, hubungannya ke Barusan. Oh, dari sinematografi sebenarnya kita nggak melihat baru atau lama, tapi kita melihat bahwa visi, artinya visi ini yang kita wujudin, dan di Kamensi kita selalu mencoba untuk menawarkan ya baik warna, untuk visual dan eksplorasi yang fresh juga gitu, termasuk misalnya yang fresh kita tawarin juga bentuk-bentuk visual yang fresh. Jadi nggak ada harus seperti itu warnanya, enggak. Lihatlah poster ini, berbeda sekali dengan film-film pernah kita buat dan berbeda sekali dengan film-film Indonesia yang coklat, merah. Ini warnanya apa? Tentunya warna-warnanya juga mendukung storytellingnya ya, si filmnya juga perjalanan dunia karakternya. Kira-kira itu, jadi kalau mau baru apa ya Kevin, artinya kita melihat ini utuh, kita membuat film yang bagus gitu. Jadi tanpa ini ada terbaru, nggak ada kekangan, betul, template atau standar eksploran. Terus tadi Secara juga kreatif kita sangat memberikan kebebasan sih kepada Rafki dan Kevin. saya juga tadi dengar ada kamera-kamera, apa memang jadi pakai kamera baru atau? Kita, tadi kan sempat Pak Joko bertanya di persoalan apa sih yang kita tawarin, kita di persoalan memori tadi kita coba menawarkan bagaimana penonton melihat Alif dengan memorinya, terus kita tawarkan dengan lensa anamorfik. Mudah-mudahan bisa penonton bisa merasakan apa yang Alif jalani, apa yang Alif dia jalani tentang memorinya, dan puzzle-puzzle yang coba dia kumpulin. Jadi biasanya kalau kita syuting film kan namanya spherical, artinya bentuknya seperti ini, full sensor, terus dikasih atas bawah di crop supaya jadi layar lebar. Nah kalau anamorfik itu dia gambarnya memang udah seperti ini, distorsi berbeda dari yang biasa kita lakukan, dan itu adalah pilihan dari kita untuk memberikan feel kebingungan itu terhadap karakter Alif, dan tentunya akan terasa juga. Di salah satu elemen pendukung penceritaannya lewat lensa, ya tentunya lighting dan blocking dan segalanya juga hal yang Kak Ical, nomor teleponnya ada kalau mau bertanya lebih lanjut soal teknis. Iya, silakan, ada Instagram juga. Oke, siap. Kebebasan kreatif, kalau menurut kita nggak pernah melihat film laku atau tidak laku itu dari genre, jadi dari genrenya ya, tapi lebih kepada dari ceritanya. Makanya itu juga kan yang selalu kita kedepankan, semua film-film di Kamensi Pictures itu yang pertama harus relevan, harus sesuai dengan masa kini. Makanya juga di film ini walaupun kita membahasnya itu tentang cerita rakyat Malin Kundang, tapi kan kita ceritakan ke masa sekarang gitu. Dan apakah kita sih terutama kan ini misteri thriller ya, kita melihat mungkin di film Indonesia masih kurang banyak ya, kita harus mulai kan. Kemarin kita udah sempat mencoba dengan film kita yang masih tayang, Pengepungan di Bukit Duri. Alhamdulillah animonya, penerimaan dari penontonnya itu cukup luar biasa, justru di atas ekspektasi kami. Ya harapannya dengan tambahan ini kan berarti bertambah lagi variasi film-film genre di Indonesia, jadi penonton juga semakin banyak pilihan dan semakin suka, semakin terbiasa dengan film-film tipe yang seperti ini. Jadi kita nggak melihat pasar sekarang lagi laku apa, terus kita bikin film dia, ya. Tapi kita mulai dari cerita, kita kerja ceritanya relevan dan mungkin untuk diceritakan, kemudian kita bikin dalam storytelling yang gampang untuk dinikmati, kemudian kita pasarkan dengan baik juga. Perbedaannya yaitu kalau misalnya mungkin ada orang bikin film dia tadi laku ya kita kerjakan, kalau kita nggak, mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita pilih cara bercerita yang aksesibel. Mau itu genre-nya thriller action kayak Pengepungan di Bukit Duri, atau horor kayak Sisa Kubur, atau ini lebih drama misteri. Jadi kita nggak mengikuti pasar, tapi kita berusaha membuat cerita yang mau kita sampaikan bisa diterima pasar. Oke. Terakhir, Ya, selamat sore Kak Joko, mau tanya dong, aku penasaran banget sama tokoh utama ya, boleh ceritain nggak, kasih tahu di sini misalkan kenapa sih backstory pekerjaannya itu sebagai micropainter, apakah Kak Joko nih mau berpesan sesuatu berkaitan dengan seniman gitu? ada hubungan dengan cerita yang nggak bisa kita Oh, jadi ceritakan. belum bisa Kenapa ya? lukisan dan kenapa itu mikro? Oh, kenapa Tapi lukisan hubung- dan kenapa itu mikro? Ya, tapi Oke. hubungannya dengan cerita. Terima Terima kasih. kasih.